Ini guys, setelah kusen pintunya setelah dipasang ya guys, hasilnya. Nah itu kaki betonnya guys. Nah, oke, kira-kira seperti ini hasilnya guys. Bagaimana cara memasang kusen pintu? Oke, bisa kalian simak pada video berikut ini. Stay tune and enjoy. Oke guys, ini dasar dari pintu, kusen pintu ini ada pada video sebelumnya. Bisa kalian lihat titik awal kami menentukan tinggi kusennya ya guys. Bisa kalian lihat videonya nanti di deskripsi atau pada di atas ini ya guys. Oke guys, nah dari sini kita selang ke tempat yang akan kita pasang kusennya. Oke guys, jika sudah kalian selang, sudah kalian dapat titiknya sini sama sana, kemudian jangan lupa kalian buat space batasnya sesuai dengan ketebalan kusen kalian, dimana pada contoh kali ini yaitu kusen kami kebetulan tebalnya 2 cm, jadi 2 cm space nya untuk plesteran, kemudian 8 cm nya untuk batako, 2 cm sana untuk plesteran lagi ya guys. Oke, jangan lupa jika sudah kalian buat 2 cm ini, setelah kalian load 2 cm untuk space, sana juga 2 cm. Jika sudah, kemudian yang harus kalian lakukan yaitu membuat kaki kusen betonnya seperti ini ya guys. Oke, kemudian jika sudah kalian load, kalian pasang tali, kalian buat seperti ini. Kita buat untuk cetakan kusen betonnya guys. Oke ya, nah ini, nah cara menentukan berapa ketinggian dari dasar lantai ke kusen ke batas yang kita load tadi yaitu begini ya guys, supaya penganjalnya nanti tidak yang kita buat sesuai ukurannya, paling kita ganjal sedikit ya guys, seperti ini ya. Kita sisakan berapa mili kurangnya untuk menganjalnya, supaya penganjalannya tidak begitu tebal. Cara menghitungnya seperti ini ya guys. Oke, nah pada tiang yang kita load ini kan dasarnya yaitu kita ukur dari kusen yaitu 80 cm ya. Nih, nah 80 cm. Nah dari 80 cm ini, berarti kan dari sini ke atas sekitar 80 cm ya guys. Berarti dari sini ke sini kita belum tahu nih. Dari sini, dari titik 80 ini ke sini kita belum tahu nih berapa kira-kira cetakan kusen betonnya. Nah, cara menghitungnya seperti ini ya guys. Nah, ini kan 80. Sini 80, kemudian kita ukur di sini tali yang kita buat tadi
Nah ini kan nanti rencananya kan dari sini ke atas kan 80 tuh. Nah artinya tinggi pintu sudah dapat 80. Nah berapa untuk ke bawahnya guys? Nanti sesuai dengan panjang pintunya. Kita belum tahu kan berapa untuk kusen betonnya. Jadi cara menghitungnya seperti ini guys. Dari sini kalian ukur kira-kira berapa. Nah karena di sini rencananya mau kita pasang pintunya, berarti dari sini kita ukurnya guys ke bawah tuh dari titik 0 ini berapa kira-kira tingginya. Nanti setelah kita dapat tinggi ini berapa, baru kita arahkan ke pintu. Berapa lagi sisanya segitu sudah kita buat nanti kusen betonnya guys. Nah, oke kita ukur dulu dari sininya, dari 80 tadi. Oke, nah dari situ kita ukur berapa kira-kira ini. Nah tingginya kan sekitar, nah tinggi itu sekitar 140 kurang ya, kita buat berarti karena tingginya 140 kurang, nah kita buat sekitar 139. Nah jadi sisanya untuk penganjalnya nanti guys. Kira-kira penganjalnya seperti itu, entah paku entah kayu ya kan. Nanti jangan sampai kita buat penganjalnya sampai kelebihan, nanti kurang bagus untuk kaki betonnya guys. Oke, setelah kita dapat tingginya ini dari dasar ini sekitar 139, kemudian kita ke pintunya guys. Nah ini titik tali titik 80 tadi, atau tinggi ini nanti sama dengan tali itu ya guys, tali yang kita pasang tadi. Oke, tali yang kita pasang kuning itu. Nah dari sini kita ukur tadi berapa, 139 ya. Nah dari sini kita ukur 139 dari titik 80 yang kita garis tadi yang sesuai dengan tali. Dari sini kita ukur 139. Nah dimana 139 nya berarti kaki kusennya. Nah berarti batas kaki kusen kira-kira seperti ini guys, nanti kita buat. Nah untuk kaki kusen, cetakan kaki kusen betonnya. Nah kira-kira seperti itu guys, untuk menentukan berapa kaki betonnya supaya tidak terlalu jauh kita menganjalnya ya. Kira-kira untuk menentukan tingginya kaki beton ini ya, cara menghitungnya seperti tadi ya guys, yang saya jelaskan dari awal ya. Takut kalian bingung bagaimana bisa cara menentukan kaki beton ini berapa ukurannya ya. Lupa di bawahnya untuk kaki betonnya kita kasih paku ya guys, kalau bisa yang panjang bagus lagi, supaya untuk mengikat kaki betonnya agar tidak lari kemana-mana. Selain itu juga biar kaki betonnya makin kokoh ya guys ya, kira-kira seperti ini. Nah kira seperti ini guys kaki betonnya. Begitu juga sebelahnya guys, kita buat seperti ini ya guys. Oke, ini kaki betonnya kira-kira. Sebelahnya juga begitu guys. Nah, sampingnya guys. Itu juga sebelahnya. Begitu juga atasnya ya guys. Oke, selanjutnya yaitu
Oke. Ya. Ke Anda. Guys, untuk buat cetakan kaki betonnya ya, itu juga sebelahnya ya guys, kita buatkan kaki betonnya. Kira-kira seperti ini cetakan kaki betonnya ya guys. Kira-kira jadinya seperti ini kaki kusennya. Jika sudah ready, kita pasang kusen pintunya guys. Jika sudah kusen pintunya kalian pasang, kemudian kemudian kita ambil mistar atau meteran, terus kita ambil patokannya dari sini ya guys. Kita ukur kira-kira, nah kebetulan yang kami pakai ukurannya yaitu 80 cm ya guys. Tujuannya kita ukur begini supaya nanti lebih mudah kita menyelangnya, tidak perlu kita ambil patokan yang
tinggi kusen di atas ini ya guys. Nah, supaya kita tidak perlu jauh-jauh memanjat. Oke, setelah kalian buat 80 cm di sini di kusen pintunya, kemudian sebelahnya juga kita buat juga sebelahnya dari kusen pintunya. Oke ya. Nah, jika sudah, nanti kemudian proses selanjutnya yaitu kalian selang guys. Oke, ini selangnya. Kalian selang tali airnya sini dengan sini kalian selang. Oke, usahakan airnya harus sama ya guys. Misalnya yang kalian ukur ini di sebelah sini belum sama, berarti perlu kalian ganjal bawahnya tadi dengan paku. Kalau selisihnya berapa mili bisa kalian ganjal, dimana yang bagian yang kurang kalian ganjal supaya pas kalian nyelang nanti sama rata ya guys. Artinya kalau sama rata sini dan sini sama rata, berarti kusennya sudah tegak lurus ya guys. Oke, semoga bisa dipahami. Bentalan kusennya terserah aja mau menggunakan bata, kayu atau yang lainnya. Yang jelas untuk bantalan supaya mudah kita menyeting kerataan kusen yang sudah kita tandain tadi dengan tali yang sudah kita buat tadi ya guys, yang sudah kita load tadi. Oke, disimak aja videonya ya guys. Nah, ini proses dimana kami melakukan penganjalan pada bantalan, dimana pada kusen yang sudah kita tandain tadi kita harus sama ratakan dengan tali yang kita pasang. Apabila talinya kelebihan bisa kita kurangin bantalannya, dan apabila talinya masih lebih tinggi daripada kusennya, pada kusennya bisa kita ganjal. Nah, bisa kalian lihat pada video ini ya guys. Pada intinya guys, pada proses di video ini kita melakukan kerataan antara kusen yang sudah kita tandain tadi dengan tali yang sudah kita load. Jadi wajib harus sama rata ya guys. Artinya kalau garis yang kita tanda serta tali yang sudah kita load tadi sama rata, berarti kusen kita sudah rata, atau untuk kerataan tinggi kusennya bisa dikatakan sudah pas ya guys. Oke, jika sudah guys, kita tahan lagi guys di bagian sininya. Supaya tidak bergerak juga guys, kita skor supaya tidak gerak kiri kanan tidak bergerak. Lihat ini. Nah guys, kira-kira ya. Oke, kemudian kita ambil lot atau unting-unting, tujuannya agar rataan atau tegak lurus kusen yang atas dan kusen yang bawah supaya tetap sama ya guys. Nah guys, pada video ini adalah proses dimana kita harus mencari tegak lurusnya kusen dari atas sampai ke bawah, serta selain tegak lurusnya yang harus kita dapat, kita juga harus sudut kusen itu jangan sampai melewati atau mengenai tali yang kita pasang tadi guys. Karena apabila kusen itu tadi melewati tali yang untuk membatas plesteran, karena kalau sampai
sudut kusen itu melewatin tali yang kita buat, maka plesteran kita nanti akan menipis juga guys. Jadi pada proses seperti di video ini, kita dituntut untuk mencari, selain tegak lurusnya kusen, kita juga harus bisa meratakan pada sisi kusen pas tepat pada tali. Apabila kusen sudah tegak lurus, akan tetapi sisi kusen mengenai tali yang kita buat tandain tadi, yang tujuannya seperti yang pada video sebelumnya saya bilang untuk lapisan plesteran, jika itu mengenai sudut kusen, maka plesteran kita pun nanti bakalan menipis juga guys, itu kalau kelewatan. Nah, jika kekurangan pun akan mengurang juga. Jadi kalau bisa pada proses seperti ini harus pas guys, artinya harus dibagi di tengah-tengah yang saya bilang tadi, 2 cm untuk lapisan plesteran bagian luar, 2 cm nya untuk lapisan bagian dalam, sedangkan 8 cm untuk batakonya kalau kalian menggunakan batako. Nah, apabila kusen salah juga, tidak tepat pada tali yang kita tandain tadi, atau kekurangan ataupun lewat, nanti akan mempengaruhi pemasangan bata kita juga akan berbeda dengan bata yang di bawah yang kita pasang duluan tadi. Jadi harus betul-betul pas ya guys, baik kusennya pas dengan talinya maupun kusennya pun nanti pas kita pasang bata harus pas dengan bata yang di bawah juga. Jadi proses seperti ini yang sangat lama dan ribet guys. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan menyetel kusen ini. Jadi tidak mudah untuk betul-betul pas di tengah maupun pas di talinya itu. Jadi harus sabar serta harus betul-betul diulang ya guys. Jadi walaupun tegak lurusnya kita dapat sudah, akan tetapi sisi kusen mengenai tali ataupun sebaliknya sisi kusen keluar dari tali yang kita tandain tadi tetap harus kita rubah atau kita ulang lagi. Jadi tegak lurus saja itu tidak menjamin kusen kita betul-betul rata dengan bata ya guys. Jadi intinya kusen harus tegak lurus, kemudian harus pas dengan tali yang kita buat, serta harus pas dengan bata yang akan kita pasang selanjutnya. Jadi pada proses seperti ini kita dituntut betul-betul tepat, harus sabar, serta harus mengulang-ulang sampai betul-betul tepat dan pas di tengah-tengah batanya atau kusennya, harus pas tegak lurus serta harus rata atau sejajar dengan tali yang kita pasang tadi ya guys. Kira-kira seperti itu, bisa kalian lihat aja pada video ini. Proses yang kami kerjakan lumayan lama serta panjang untuk betul-betul kami menemukan kusen yang tegak lurus serta pas di tengah-tengah dan tidak dan sejajar dengan tali yang kita buat tadi guys. Nah, jika semua sudah kita kerjakan, sudah pas semuanya,
baru kita paku atau serta skors yang sudah kita persiapkan dari awal ya guys. Jika sudah, kita kerjakan lagi di bagian sebelahnya lagi ya guys. Kurang lebih sama prosesnya seperti di awal tadi atau seperti sebelahnya tadi ya guys. Untuk menyetel kusennya, pakai bata yang kecil ya. Ngeri. Oke guys, kira-kira seperti itu caranya. Yang lain tinggal mengikuti kusen ini aja guys, jadi patokannya. Misalnya kalian sudah pasang itu, bisa juga itu atau ini. Jadi semuanya tinggi kusen, jendela dan pintu sama semua guys. Nah kebetulan pintunya ada angin-angin, ini tidak ada anginin. Nah nanti kalau ada angin-anginnya kita samakan dengan yang di atas guys. Kira-kira seperti itu aja guys. Oh ya, tunggu pemasangan kusen berikutnya ya guys. Thank you. Nah ini guys untuk kerataan lotnya. Kalau talinya yang kita sudah lot tadi, selain sebagai kerataan, selain itu juga untuk space plesterannya. Kalau sudah kita lot atau selang tadi, otomatis tingginya sudah sama rata. Yaitu bisa dilihat juga, kita cek lewat unting-unting ini. Nah jika talinya dari bawah ke atas sudah lurus dengan pinggir kusen, berarti kerataan kusennya sudah pas ya guys. Kira-kira seperti itu aja guys untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys.